pagi, siang, malam atau jam berapapun kalian sedang menonton, selamat datang di N-Series Talk volume selanjutnya. Selanjutnya ya. Betul. Saya Aguzan. Saya Dava. Dan kita sekarang berada di sebuah tempat bersama narasumber kita, Mas Daniel. Hai. Ya, nama saya Daniel. Saya dari Malang. Daniel dari Malang. Umur berapa? Masih umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Masih muda ini. Masih muda. Mas Rizal umur berapa? Saya 21. 20 21. Oke. Gimana Jan? Kita mau ngobrolin apa ini sama narasumber kita yang sekarang ini? Narasumber kita ini kan salah satu atlet muda di Kota Malang. Student atlet muda di Kota Malang ya. Amin kata dia. Amin. Ini Jan, mungkin kita kulik sedikit ya tentang karir awalnya ya, Mas Daniel. Masa lalunya ya. Dulu kalau misal bisa cerita nih Mas Daniel ya, dulu mulai basket umur berapa? Terus sebelumnya itu sekarang umur berapa, dunia berapa, mungkin main posisi berapa, terus karir basketnya awal gimana? Umur 17 tahun bermain di Power lah. Ya. Pertama kali ikut basket itu kelas 7 SMP. Itu pertama kalinya kenal basket banget. Kenal basket 7 SMP ya. Pas masuk pindah dari Malang. Pindah ke Malang. Karena aku asli dulu SD-nya di Ambon. Ambon? Ya, Ambon. Oh, berarti asli sana? Enggak, lahir di Malang, umur 2 tahun pindah ke Ambon. Oh, terus balik lagi Malang. Oke. Jadi selama SD nggak kenal basket. Pas di Malang ikut-ikut kakak karena ikut ekstrakurikuler basket, aku nyoba. Berawal dari situ akhirnya terus baru dipakai itu kelas 9. Baru dipakai berarti istilahnya baru main banyak ya? Ya, baru kelas main 9. ya. Karena kelas 17 8 itu masih dalam progres ya. Oke. Saja. Kalau boleh tahu dulu SMP-nya SMP mana? SMP Frateran. Frateran Celaket. itu Celaket. Ya, Oh iya. Anu berarti ya Pak Frans. Oh, enggak. Pak Toto. Pak Toto. Ya, Oke. Itu waktu Frateran itu kan dengar-dengar sempat juara JRBL. Itu tahunmu atau Ya, tahunku terakhir kelas 9. oh kelas 9? Iya. Itu pemainnya siapa aja tuh kalau misal buat teman-teman yang nggak tahu? Itu ada Saga, ada Excel, Genta ini MVP-nya. Oh, oke. Ya, sama Reno, ada sama adik kelas di sana. Oh, gitu. Ya. Berbicara dikit tentang kompetisi di SMP ya. Kalau misal teman-teman dengar waktu yang N-Series volume sebelumnya, itu kan kita sempat bicara tentang SMP 1 ya, Jen ya. Oh iya. Itu kan tradisinya bagus tuh SMP 1. Tapi ternyata waktu JRBL tahunnya Daniel itu berarti tahun 2016 ya. Itu bisa juara itu berarti udah istilahnya kayak mengalahkan dominasi SMP 1 ya. Apakah dulu SMP yang bagus itu cuma SMP 1 aja atau mungkin ada lawan yang Waktu zamanmu dulu Iya. Zamanku dulu itu yang sainganku memang cuma SMP 1 sih kalau di Malang. Cuman nggak pernah ketemu dulu. Oh gitu. Jadi, ya. Jadi kalau di Jatim dulu SMP ku kalau mau duelnya masih sama Yosuda Sofita. Oh iya. Marcel Bonville. Oh berarti satu ini ya, satu waktu sama dia. Iya, satu angkatan. Satu angkatan sama Marcel. Pernah ketemu nggak itu? Pernah. Kalah. Tiga kali ketemu, Oh, 3 kali kalah. Oh ketemu di mana tuh? Itu di Blitar sama di Dempu. Buka. Iya. Oh di Muka. Oh Santo Albertus ya? Iya, Santo Albertus. Terus waktu JRBL itu bisa diceritain dikit nggak sih waktu itu ketemu siapa dan prosesnya ketika menjalani juara itu gimana? Yang pasti sih latihannya berat karena JRBL kan ada peraturannya kan, ada umurnya, batasan. Oke. Ya banyak. Itu awalnya kita ada 2 pemain yang nggak dibawa. Oke. Karena umurnya berlebihan. Oh, ketua. Ya, ketua. Situ kita mau progres sama pemain-pemain baru, naik ke JRBL. Situ langsung melawan SMP 18. Terus setiap pertandingan kita menangnya itu skornya jauh. Oke. 20-an. Oh, OP berarti ya. Terus kayak yang ditakuti emang SMP Frateran. Oh, Dulu mau ikut Semari Hasta, nggak dibolehin sama Semari Hastanya. SMK 5 Cup itu nggak boleh. Nggak boleh sama panitia penyelenggara ya. Karena keopean kayaknya. Wah. Itu tahun zaman itu tuh nggak boleh ikut ya karena terlalu OP ya. Iya. Sampai ada Aturan nggak boleh main. Tapi SMP 1 boleh ikut, itu anehnya. Padahal waktu itu SMP 1 juga sebagus itu. Ya enggak sih. Kalau dulu ya karena Katanya teman-teman sih, katanya teman-teman
katanya kalau ketemu SMP 1 sih masih menang jauh katanya. Masih menang jauh. Katanya. Saat itu. Iya. Oke. Itu berarti kalau bisa disimpulkan itu finalnya ketemu apa tuh JBL? Final ketemu sama Tulungagung. Oh itu skalanya ini Jawa Timur. Region. Oh sama kayak DBL. Oke. Iya. Itu berarti waktu itu final ketemu SMP Santa Maria Tulungagung itu skornya jauh juga. Beda 20 poin. 20 poin. Berarti dari awal sampai akhir enggak Pernah kayak beda 10 poin, 5 poin enggak? Enggak pernah. Berarti total domination ya berarti. Iya. Ya emang. Itu tadi kan sempat disebutin ya pemain-pemainnya kayak ada Saga, terus Gelintas segala macam. Itu apa ketika lulus jadi satu SMA lagi atau separate way pisah? Bisa sih, bisa. Sebenarnya dulu itu pas lulus SMP udah ditawarin ke SMA fraterannya. Oke. Mau dibeasiswain semuanya udah beres. Cuman anak-anak kayak nggak mau karena fraterannya bikin Gitu. nggak meyakinkan. Ada satu alasan lah ya. Akhirnya ya bisa sendiri-sendiri akhirnya. Ada yang di negeri, ada yang di swasta. Groko, iya. Iya. Bisa. Itu kalau misal boleh tahu ke mana tuh yang teman-temannya Mas Daniel yang pada saat itu mungkin bagus itu pindah ke SMA mana aja? Ke Depo, ke SMA 8, sama ke SMA 10 sih. SMA 10, oke. Yang ke Depo waktu itu siapa aja tuh? Dulu itu pas angkatanku Saga, Genta. Oke, yang ke SMA 8? Ya. Excel. Excel, terus yang ke SMA 10? Mas Daniel. Oke. Terus berarti kan setelah lulus SMP itu kan lanjut ke SMA. Berarti kan kompetisi SMA nih yang ditunggu-tunggu kan pasti DBL tuh, ya kan. Mas Ojan dulu kan sempat panitia DBL ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang panitia DBL ya? Vakum jadi Nggak ada ya? dulu mungkin. Nggak mau ngulik nih tentang dulu gimana nih Mas Daniel waktu Daniel SMA 10 kan ya. Jadi aku baru tahu Daniel waktu DPL itu kan dulu ada duet mautnya sama Abi. Iya. Abi Manyung kalau mungkin teman-teman. Karena SMP 8 gitu. Kayak ini frateran yang itu loh. Kan posturnya wis tinggi terus kayak mainnya ya wis kayak anak SMA biasa lebih lah. Terus yo menjadi cukup sorotan sih apa maneh pernah di DPL itu yang upset itu. Upset Juara. Upset defending champion. Ya upset defending champion Malang sih. Itu cukup seru sih, cukup kaget lah. Oke, itu berarti waktu itu defending championnya SMA? SMA 8 Malang. Katanya Igo. Iya. Itu kan di Google semua. Lah ya itu yang upset sih menang upset ya. 16 besar. 16 besar. Itu berarti kan SMA 8 tuh habis final ya? Maksudnya kayak masuk final di tahun lalunya berangkat ke DBL Arena. Terus waktu itu tahun berikutnya itu ketemu kamu di DBL. Itu tahunmu pertama berarti? Tahun pertama DBL. Tahun pertama DBL. Itu kalau misal apa ya buat teman-teman tahu itu sebenarnya SMA 8 itu pemainnya siapa aja sih? Soalnya kan kalau setahu gua SMA 8 di tahun-tahun itu merupakan salah satu tim yang stack banget ya. Maksudnya stack itu pemainnya bagus-bagus kan. Ada salah satunya itu salah satu pemain bagus juga itu ada Igo, ada Faros, ada Bidang. Sedangkan mohon maaf ya bukan maksud diskredit SMA-mu. Aku nggak pernah tahu kalau SMA 10 itu basketnya bagus gitu kan. Tapi dengan menang itu bisa diceritain nggak sih waktu itu gimana kok bisa menang? Dulu itu sih nggak ada motivasi sama sekali sih. Pas sudah lolos grup kayak pelatih bilang kan, udah lah lolos aja, nggak usah dipikirin hasilnya menang kalah, udah main. Oke. Itu sampai di box one Igo itu pun kayak nggak ada pikiran awalnya. Itu siapa yang nge-box one? Aku awalnya. Oh kamu yang ditugasin. Tapi disuruh 3 point aja dia. Akhirnya dia langsung 3 point itu sampai 4 kali depanku berturut-turut. Itu panas mungkin itu ya. Lagi hot ya. Terus. Tapi kok bisa menang tuh? Nah itu langsung Igonya diganti, aku diganti, yang box one-nya ganti orang. Oke. Sama centerku. Akhirnya itu mulai nambah. Quarter 1 itu udah kalah 12-0. 12-0. Itu Igo yang 3 point itu. 3 point itu. Aduh, gila. Akhirnya kita susul. Terakhir itu kita menang free throw. Berarti sampai ini ya down to the wire. Maksudnya sampai akhir. Sampai akhir. Benar-benar akhir. Itu kan kalau 12-0 tuh ya. Kalau nggak salah kan peraturan DBL pada saat itu tuh antara quarter 1 sama quarter 2 itu pemainnya harus beda. Ya, itu beda. tetap waktu tahunmu kayak gitu juga. Iya, beda-beda terus. Oke, berarti itu mulai ngejar berarti di quarter 2-nya atau di quarter 3-nya atau di 3-4. Oh, berarti mulai di mix tuh udah mulai ngejar. Iya. Itu ada strategi khusus nggak sih sebenarnya waktu itu? Nggak tahu juga sih pelatih yang ngatur semuanya, pelatih kayak udah jalanin aja apa ikut kata pelatih aja udah. Kita ikutin aja.
Pelatihnya siapa ini kalau boleh tahu? Pelatihnya Pak Avo. Pak Afo, shout out ini Pak Afo. Pak Avo yang bisa bawa comeback ya. Boleh sampai Mas dulu ya. Iya, Mas dulu. Menarik. Emang ini sih itu bisa mengalahkan salah satu juara bertahan dan difavoritkan juara berarti ya. Ya, Jan? Soalnya kan. Pas itu ya. Itu di tahap apa itu kalau boleh tahu, di grup kah atau di 16 besar. 16 besar? Berarti masih di awal banget ya. Masih awal banget. Selesai grup gitu kan. Oke, terus habis itu kan berarti kita bicarain DBL 2018. Ya, Itu SMA 10 hasil akhirnya sampai mana tuh? sampai Fantastic Four. Sampai sampai 4 besar. Ya, 4 besar. Oke, itu kalah sama Terakhir kalah sama Kosayu. Kolose sama Yusuf. Iya. Nah, itu nih. power horse dia. Iya. Mas Ayu dari dulu stagnan. Iya, emang selalu bagus ya. Iya. Itu gimana tuh kok bisa kalah? Soalnya kan pasti ekspektasinya orang kayak, wah gila nih SMA 10 bisa melawan SMA 8. Bisa nih pasti masuk final. Nah, itu kok bisa kalah lawan Kosayu itu gimana ceritanya? Di box one sih, aku sama Abi itu di box one semua. Oke. Pas lagi mati juga. Lagi Jadi- box, ya. Mati di udah. box one, betul. Ya udah langsung ya. Udah nggak apa-apa. Kalah jauh jadi. Oh, kalah jauh? Ya, 14 poin kalau nggak salah. Oh iya lumayan juga ya. Itu kalau boleh tahu Kosayu siapa tuh yang main waktu itu? Mungkin ada nama yang notable lah istilahnya. Mario. Mario. Second teamnya. Oh ada yang Iya, second team Mario. Namanya Mario. Thomas ada George. itu emang tapi pada saat itu emang timnya emang lagi bagus-bagusnya atau Lagi bagus-bagusnya sih, sama pelatihnya juga udah tahu karakter oh pemain-pemain SMA 10. Soalnya Pak Cid ya Pak? ya Pak Cid itu gurunya pelatihku. oh gitu. Iya. Oh Pak Citra, sedikit Iya, Pak cerita tentang Pak Citra ini sedikit. Iya. Ada ya Jan ya. Pak Citra itu sebenarnya salah satu ini sih pelatih yang menurutku kurang under appreciate banget lah di Malang karena orangnya udah ngelatih kalau Santo Yusuf itu kalau nggak salah dari tahun 2010 itu tuh selalu bener kata Om, selalu konsisten. Dia sempat juara di Region South ya kalau kita ya. so. Dia sempat juara tahunnya Marvaniko. Oh ya. Itu pelatihnya udah Pak Citra. Oh, udah Pak Terus Citra ya. waktu tahun 2000 DBL 2015 2016 kalau nggak salah yang Evander itu tahun berapa lagi? Vander angkatan 18. Nah itu kan Kosayu juga juara kan? Iya. Juara kan berangkat ke sana enggak? 3 tahun berturut-turut. Itu itu waktu udah yang dua yang berangkat. Oh yang udah ini ya berarti Yang udah dua. diambil dua ya. Iya, udah diambil dua. Tapi intinya orang sedikit apa ya menurutku under appreciate banget lah tentang pelatih bagus di Malang. Dan salah satunya itu Pak Citra. Kalau nggak salah sekarang lagi pegang Porprov Malang ya? Oh, Yang cewek sih kayaknya. Oh yang cewek. Oh, Nggak oke. tahu. Itu tadi kita bicara tentang DBL. Nih aku mau nanya nih tentang DBL nih. Menurutmu salah satu match up tersusah waktu DBL siapa tuh? Kan defense-nya harus main to man kan? Iya. Nah itu siapa tuh match up-mu yang paling susah? Igo sih. Igo. Navigo. 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 Oke, SMA 8. Kenapa kok bisa susah itu? Karena nebak syutingnya itu susah. Oke. Dia kapan syuting itu susah. Sampai sekarang ini belum tahu. Yang mau syuting itu kapan? Karena banyak nipunya kan dia jadi Banyak itu. Ya. Kan juga Igo posisinya juga tinggi Ya, kan. ya, Tinggi betul. kan malah juga harus effort untuk defense-nya juga. Kalau Ya. misal dia syuting kan dia. Ya tapi kan dia juga tinggi. Tapi kan lo boleh Igo ya. Tapi kamu sama Igo emang tinggi siapa? Tinggi Igo sih. hampir sama. Hampir sama. Tapi emang ini ya salah satu match up paling susah ya waktu Ya. DBL ya. Ada yang mau ditanya nggak nih? Jangan lagi tentang DBL deh. DBL. Mungkin ke tahun keduanya aja kan. Itu tahun pertama dia. Oh iya gimana? Sama yang masih ada Abi. Oke, oke. Karena kan Abinya lulus. Oh. Tahun kedua mungkin bisa cerita sedikit tentang tahun kedua. Oh, tahun terakhirmu di DBL. Apa ikut DBL? Abinya lulus terus gimana sempat dari SMA 10 itu? Kalau tahun terakhir sih tahun yang buruk sih. Yang buruk. Ya karena nggak bisa lolos grup. Oke. Kalah di grup satu grup sama SMA 8, BSS sama SMA 3 Bintang. Oh, lumayan juga. Iya. Kita semalam. Itu kalah 2 kali sama SMA 3 Bintang sama SMA 8. Menang saja lawan BSS. Berarti sama 8 ini ya, balas dendam ya? Ya, kita salah ya nggak bisa nyalahin juga sih. Kesalahan bersama sih emang. Jadi kurang kompak aja kita. Oh, oke. Tapi waktu itu waktu si Abi, berarti kan tadi Ojan bilang kan, itu kan berarti duet antara kamu sama Abi. Nah ketika Abi lulus itu apa berarti ada temen lain atau bisa dibilang kamu sendiri atau gimana tuh? Apa ada yang step up untuk menggantikan role si Abi Ah, atau Belum ada sih pas itu. Oh, enggak. Ini ngangkat sendiri, Ya. bapak ngangkat sendiri. Ngangkat sendiri tuh katanya tuh. Dia yang bilang ya, bukan kita ya. Tuh jadi buat teman-temannya Daniel,
Daniel bilang pada tahun kedua dia angkat sendiri. Kan teman-teman deh. Kena dia. Bercanda. Oke. Basketball is a team. Betul. Itu terus kalah sama SMA 8. SMA 8 sama SMA 3 Blitar. Itu skornya emang dekat atau Deket sih. Ya, dekat. Nggak sampai margin 2 poin, nggak sampai. Maksudnya 10 poinan gitu nggak sampai. nggak sampai double digit ya? Ya, Oh. 5 poin atau 10 poin. Jadi masih ada perlawanan. Iya. Iya, betul. Itu waktu itu yang juara siapa? DBL yang juara kan Silu. Tapi yang ke Surabaya SMA 8 itu angkatannya Bayu. Terus kan dia ketambahan anak kelas 10 itu adiknya Abi, Ian terus Kevin anak satu. Wah, alhamdulillah. Koncernya adikku. Wah. Terus ada ya SMA 8 nya itu. Iqbal anak SMP 1. Oh, tahu yang pernah ikutan series juga ya, waktu itu Dia ya. kan second team. Ya, dia second team. Iqbal itu. Oke, berarti bisa dikatakan waktu itu kalah sama ini ya, juaranya juga ya istilahnya ya. Juara Malang lah. Juara Malang ya, karena kan sistemnya diambil final diberangkatin ke Surabaya. Iya. Berarti sebenarnya ini ya, SMA 8 pada saat yang kamu lawan, yang kamu kalah nih, itu berarti juga timnya bagus ya. Bagus. Tapi ketat sih sama Lano. Berarti sebenarnya jujur nih ya, kalau misal sekarang kamu apa ya, kalau boleh berpendapat, jadi kalau misal di rematch lagi dengan squad yang sama, ada kemungkinan untuk menang lagi kan? Pendapat ya? Ya, pendapat. Jujur bisa. Bisa. Bisa Oh. menang. Kalau rematch lagi masih bisa menang. Oke, menarik. Ini nggak bisa di rematch ya. Bisa. Nah itu. Nggak bisa. Kalau tahun kedua ini siapa nih yang match up paling susah? Match up paling susah. Ruci kayaknya. Ruci? Iya. Oh. BSS? Oh, iya, Ruci. Iya. Rookie ya? Iya. Kok bisa tuh, kok dia paling susah? Sama sih. 3 poinannya. 3 poin. Oke. Dan juga dia tinggi juga ya? Iya, tinggi juga. Lurus sih kan. Iya. Oh, berarti justru match up tersusahmu itu malah lawan tim yang kamu menang? Iya, benar. Oh gitu. Menarik. Yang lain tuh masih rata sih, cuman karena mereka semua rata. Iya, Oke. secara Pemainnya, timnya ya. ya secara tim rata, jadi kalau secara individu sih susah. Oke. Tapi emang nggak bisa mungkiri ya, basket kan olahraga tim ya, karena kalau misal 5 orang, salah satu orang error yang kena imbasnya kan istilahnya 4 orang yang lain gitu kan. Jadi ya seperti itu. Banyak basket. Yang namanya basket. Tapi ini kita sebelum ngobrolin ke segmen selanjutnya, kita sedikit flashback nih. Apakah kamu itu ikut klub atau hanya di latihan di sekolah aja atau gimana tuh? Dulu SMP itu nggak pernah ikut klub, jadi cuman dilatih sama pelatih sekolah, Pak Toto itu. Pak Toto itu tadi, Ya. oke. Sampai SMA pun kelas 10 itu belum. Selesai DBL kelas 11. Yang berarti yang tadi menang lawan SMA 8 itu ya, tadi, oke. Itu baru ikut klub. Oh, berarti oke ya, ikut klub. Ikut klub apa itu? Klub Bima Sakti. Bima Sakti. Oh, Bima Sakti yang di ini ya, di Sukun itu ya. Oh, berarti belajar dari salah satu ini ya. OG-nya Malang ya, Ya. Andrea Kayano pada saat itu ya. Ya. Oh, saya kan orangnya yang latih di situ ya. Ya. Itu bisa diceritain nggak sih sebenarnya waktu kamu dapat latihan di Bima Sakti itu belajar apa aja tuh dari salah satu mungkin Coach Kayana ya waktu itu? Belajarnya banyak sih karena orangnya juga ex-pro ya, jadi kayak dapat pelajaran banyak nih gimana cara menata pertandingan di lapangan pas main, itu banyak sih, banyak banget yang didapat karena pengalamannya juga banyak kan. Iya, betul. Ya. Buat teman-teman yang nggak tahu Andre Kayana, tapi harusnya kalau anak basket tahu sih. Harusnya sih ya. Legend sih. Legend. Andre Kayana itu dulu pernah main di Pelita Jaya, pernah main di Hang Tua, pernah di CLS juga, dan kalau misal prestasi tertingginya menurutku adalah dia berhasil juara SEA Games 2015. Itu jadi point guard penggantinya Mario Busha. Dan orangnya asli Malang. Dulu alumni SMA 2, SMP-nya SMP 3. 3 Bentar lo Pak. Itu dulu syarat buat SMP 3 SMA 2. sama SMA 2 karena bisa memproduce salah satu pemain terbaiknya Malang sampai saat ini. Iya. Selain Dimas Aryo Dewanto. Itu orang Malang. Enggak tahu Pak. Enggak tahu sih. Dimas Aryo Dewanto, Pelita Jaya itu orang Malang juga. Alumni SMA 2 juga. SMA 2 itu. Saya Malang itu banyak yang keren cuy, cuma kurang diekspos aja. Iya, pernah diekspos. Oleh karena itu, Ini kita expose. Siapa tahu ya 10 20 tahun lagi. Amin. Nggak tahu, nanti kita bahas tadi. Amin. Oke, lanjut nih ya.
berbicara tentang karirmu di SMA nih. Maksudnya di SMA, maksudnya range umur SMA. Kemarin kan sempet aku lihat di YouTube lah atau di Instagram itu sempet bela Jatim kan. Ya. Sebelum kita bahas spesifik tentang di Kejurnas kan itu ya. Sebelum kita bahas spesifik di Kejurnas, menurutku dari tahun ke tahun untuk pemain putra ya terutama ya, untuk main di Jawa Timur asli Malang itu sebenarnya susah. Karena kan didominasi kalau nggak Surabaya sih dominasi ya kan. Surabaya Batu. Enggak. Enggak. Sorry aku ada Batu sorry. Alah di Pride. Oke. Kok aku ketawa sih? Adikku sih ngalah li. Oh enggak Ali. Aku mulai coba mengikuti lah. Oke, siap. Siapa ngerti dapat ilmu ya? Betul. Mengikuti adik ya. Iya, mengikuti adik. Bukan kayak gitu. Mengikuti adik. Udah tuh balik ke tadi, itu kan tadi di biasanya kalau main di Jatim, entah itu Kejurnas, Popnas segala macam, itu kan emang dominasinya adalah di orang-orang Surabaya. Dan itu bisa diceritain nggak sih kok bisa kepanggil seleksi Kejurnas dan kok bisa main, dan aku lihat sedikit dari highlight ya, menit playmu lumayan banyak di situ. Itu diceritain nggak sih gimana? Kalau itu sih berawal dari Kejurprof sih. Oke. Kejurprof basket Bela Bima Sakti itu masuk sampai final. Finalnya kalah sama CLS. Nah, itu kalau bisa sebenarnya banyak sih, aku dengar kalau nggak salah yang juara yang diberangkatin. Oke. Yang diberangkatin buat Kejurnas. Nah, karena berhubung kita kalah, kita nggak jadi berangkat. Oke. Tapi pelatihnya CLS minta ada pemanggilan pemain. Oke. Tapi tertutup. Oh iya. Beberapa aja Dia diundang ya. Iya diundang ini beberapa. Ini itu diundang. Aku jadi salah satu dari BS. Dah itu akhirnya seleksi lolos ya. Puji Tuhan juga sih dipercayain sama pelatihnya. Berarti pada saat itu tuh berangkat mengatasnamakan Jawa Timur, tetapi secara manajerial pelatih itu CLS. Oh, kalau boleh tahu itu dari misal 12 pemain nih, itu berapa yang CLS? Berapa yang diambil tadi? Berapa yang non CLS tadi? Itu kalau nggak salah 8 CLS. 8 CLS. 8 CLS, 1 Malang, 1 Surabaya juga tapi Familia. Oh, beda klub ya? Ya, 1 Ponorogo sama 1 Banyuwangi. 1 Banyuwangi. Oke. Berarti tetap dominasi Tetap Surabaya. Tetap Surabaya. Ya, Oke, susah oke. sih. Itu kan sempat aku lihat di YouTube itu tadi ya. Itu kan kamu dapat minute play yang lumayan banyak tuh ya. Padahal kalau misal kita dari penjelasanmu tadi, itu kan sistem yang dibawa adalah sistem dari tim yang juara yaitu CLS, dan melatih juga pemainnya kan CLS. Ya. Itu kok bisa tuh dapat minute play banyak gitu sebenarnya? Postur sih. Soalnya jago. Nggak tahu, nggak mungkin dia bilang jago. Pasti kan macam rendah. Oke, balik Jadi bikin postur aja, jadi dibuat PF sih kemarin itu di Kejurnas forward nggak dijadikan small forward gitu. Tapi kadang ganti-gantian. Oh, oke. Itu teammatesmu yang kira-kira notable lah, misalnya punya nama lah, istilahnya siapa aja tuh? Yang punya nama sih banyak sih, semuanya punya nama sih. Iya. Siapa aja? Kan beda nama lah. Siapa namamu tuh? Ada Nicholas dari CLS itu, ada Aven dari Banyuwangi, Bagus Prasetyo, Ada SMA SMA 2 Surabaya. Ya. Oh ya. Banyak lagi ada yang lain. Oh itu aku tadi lupa nanya deh, itu Kejurnas KU 16. Oh 16, karena kan itu ada Kejurnas KU 18 juga ya, Jawa Timur juga juara ya. Ya. Itu kemarin kepanggil juga sih, cuman katanya mending di 16 aja karena umurku belum sampai lebih dari 17. Oh berarti sebenarnya kamu dipanggil dua tim. Iya. Oh, tapi dipanggil. yang di 18 itu tapi harus seleksi lagi ya? Iya. Belum tentu panggil juga ya? Betul, ya. Oh, oke. Itu waktu Kejurnas KU 16-nya itu ketemu apa aja tuh? Saya kan levelnya udah beda nih ya, Iya. kemarin nasional kan? Iya. Itu ketemu apa aja tuh? Di grup itu pertama lawan Banten, Sumatera Utara sama Jabar. Coba, oke. Itu dari grup diambil? Diambil 3 sih. Oh, Iya 3. oh banyak udah dia. Iya 3 ya. Diambil 3, terus itu sampai hasilnya dapat medali apa tuh? Perak. Oh dapat perak. Ya, Oke. perak. Karena juara 2. Juara Oke. dua. Terus setelah lolos grup itu ketemu apa? Lolos grup itu ketemu Sumut lagi. Sumut lagi. Iya, Sumut. Dari game-game itu yang paling susah game apa tuh? Final sih. Paling susah final. Lawannya Lawannya DKI. DKI Jakarta. Iya. Oke. Itu kalah berapa poin?
kalah telak sih itu jauh banget. Jauh banget ya? Polos. Oh sorry tak potong ya. Berarti kalau nggak salah itu kan aku ngikutin banget ya basketnya DKI. Yang KU18-nya itu kan golongannya si siapa? Michael James, Dani, terus Hendrik. Ya. Berarti itu KU16-nya itu Derek. Derek. Oke, berarti orang match up aja. Tahu Derek kan? Eric Singano. Si gede kok. Iya, yang semoga bisa masuk NBA itu loh, yang sekarang dia lanjutin ke Australia. Nah itu, Derek itu apa? Derek Michael. Itu bisa diceritain nggak sih gimana rasanya main sama Derek gitu? Susah sih karena posturnya yang sangat tinggi dibilang, dan di KU16 kan sebenarnya nggak wajar ya, nggak wajar ya. Di Indonesia nggak wajar. Nggak wajar banget. 2 meter 10-an, 2 meter 8 lah gitu deh. Bisa dibilang pertandingan itu party block sih buat dia. Dia sampai 14 blok kalau nggak salah. Banyak banget. Aku dapat 2 kali blok. Dapat 2 kali blok, dapat oleh-oleh dari dia. Kena mata. Iya. Oke. Itu selain Derek siapa aja tuh? Tapi kan nggak mungkin ya untuk Iya. untuk bisa menang jauh nggak mungkin kan kalau bisa cuma Derek aja. Siapa aja tuh sebenarnya? Lagi yang mungkin Derek sih kalau aku. Derek yang sangat peran Dominan ya? Iya, penting banget. Oke, berarti itu kejurnas dapat perak, yaitu salah satu prestasi yang tinggi juga ya, karena kan susah nasional. Itu tahun itu emang tahun yang lagi baik buat Jawa Timur ya, soalnya KU18-nya dapat emas, itu menurutku upset juga kan sama DKI, karena semua orang ngejagoin DKI, di KU16-nya dapat perak, ya kan. Kalau 18 itu sing golongane Marcel Bonfil, Adim, terus siapa namanya itu yang gede anak uner itu? Alivio, ya kan. Oh, itu. Oke, terus kita bicarain tadi tentang kejurnas, terus bicarain tentang ini nih, kita sedikit ngulik tentang Porprov. Banyak orang nggak tahu nih sebenarnya, kamu ternyata Porprov main di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Bukan di Kota Malang ya? Bukan. Itu kenapa? Karena rumah atau? Ya emang rumahku sebenarnya ada yang di kota, ada yang di kabupaten. Ya. Tapi kakak aku ikut di kakak kabupaten. Oh, karena itu main di Kabupaten Malang. Tapi awalnya mau pindah kota. Oke. Udah mau pindah kota, tapi katanya telat. Udah ikut seleksi kota, udah mau urus, tapi katanya telat. Harusnya Januari awal gitu. Oh. Kalau itu bisa ikut. Akhirnya aku mikir, udah nggak jadi pindah. Oke. Tetap stay di kabupaten. Kabupaten. Itu Porprov Kabupaten Malang itu hasil akhirnya dapat Perunggu. Oh, dapat perunggu. Ya. Berarti peringkat 3 ya? Peringkat 3. Oke, itu main sama siapa aja tuh? Timnya siapa aja? Timnya itu ada Tirta, Yu Tirta. Oh, dia cerita ini. Gombre. Oke, Ya, terus sama Arif. oh Arif Anu. Arif kali ini mah. Salah satu lagi ya. Iya. Oke. Menang sweet. Mana Pon ya sekarang ya kalau nggak salah, Pon Jatim ya. Itu kalah sama Kalah di semifinal itu lawan Surabaya. Oke, Surabaya. Surabaya. Itu jauh lah ya, Kak? Enggak bisa. 18 poin. Lumayan Kak. Jauh banget sih. Tapi di Surabaya. Tapi yo ya jatuh. Ya jauh ya nggak bisa. Itu ada satu yang bisa diceritain nggak sih tentang pengalamannya waktu Porprov itu? Itu sih kenangannya berharga sih. Soalnya karena mainnya aku muda sendiri di tim. Oke. Iya sih, makanya itu kan tahun 98 ya. 98 ya, Kamu Pak. kelahiran? 2003. 2003. Aja 5 tahun kok. Oke, lanjut. 2003 aku muda sendiri tapi dapat minute play-nya banyak lagi. Oke, Tentunya itu jadi puji Tuhan dapat minute play banyak, dan apa ya, pengalaman yang besar itu lawan Surabaya karena badannya, postur-posturnya besar-besar. dan mereka rata-rata juga ini kan udah angkatan yang lebih senior senior. lebih banget. tua. Ya. Dan rata-rata aku lihat juga pemain kan juga pemainnya Ubaya, di mana mereka ada program basket yang Ya. bagus kan. Ya. Di badannya udah kebentuk lah kayak si Ya. Andreas, terus William macam William juga Ya, kan. udah. Mas Asi, ya sih. Jadi ya pengalaman yang baik ya berarti Ya. waktu Porprov itu. Ya. Itu Porprov tahun. Kan saya masih bisa main. Kan? Ya, tahun 2002. Oke. Ayah ini berarti main Main. kemana nih? Jadi kan ada rencana nih mau pindah ke kota. Mau main kemana nih? Ini belum tahu sih, masih mikir-mikir lagi. Kemungkinan sih Kemarin kamu lagi, oke menarik. Loyal. Loyal ya? Iya. Loyalty comes first bro. Oke, berarti kalau misal kita sedikit prediksi dikit ya. Kalau misal main kabupaten lagi bisa mengulang prestasi yang sama kan? Saya kan kita tahu Tirta nggak main lagi kan? Iya. Iya. Ya.
kayaknya kemungkinan bisa sih. Kemungkinan bisa aja. Kemungkinan bisa itu pun mungkin hasilnya sama. Oh, berarti Sama oke. Berarti kayaknya ya. anu ya, targetnya sama kayak tahun lalu ya. Minimal dulu. Minimal perunggu. Oke, itu ditantang tuh sama tuh mana? Kawanan Malang tuh latihan tuh Prof Malang. Oke. Lanjut Jan, mau nanya apa lagi Jan? Mumpung nih. Oh, kan luka ini. Apa kan sudah lulus SMA ya? Iya. Terus kan apa sekarang lagi kegiatannya apa lanjutin kuliah atau lagi apa? Gimana? Fokus. Kebetulan tahun ini nggak kuliah sih. Oke. Karena emang nggak lolos, ya di PHP lah, bisa dibilang di PHP sama salah satu universitas. Waduh. iya. Ya, jadi mungkin tahun ini fokus buat basket. Oke. Basket. Tapi rencananya tahun depan mau lanjut ke kuliah atau langsung gimana atau? Atau akmil? Loh. Kok ambil? Kan posturnya iso lah. Oh, itu potongannya juga. Enggak sih, bener. Kalau Akmil enggak sih. Enggak, kalau tahun depan mungkin universitas mungkin yang diincar atau mau kemana? Iya. Tahun depan keluar kota sih. Keluar kota. Kemana tuh? Mana ini? Ke ibu kota provinsi atau ke ibu kota negara nih? Ya, mungkin ada suatu univ yang mendengarkan terus riset tuh masuk di calon prestasi. Calon prestasi, Nah, oh bisa. iya. Mana Pengalamannya udah kemana-mana kan? Sebut aja boleh universitas. Siapa Iya. tahu. Mungkin kemana siapa tahu bisa diaminin orang teman-teman kan? Mungkin Perbanas. Perbanas, wah, Perbanas ini ya Jakarta berarti ya. Jakarta. Tapi udah ada ini, udah ada omongan mau ke sana. Udah. Udah sejauh mana tuh omongannya? Ya, 25%. 25%. Masih progres. Ya. Terus kalau ke Jakarta nih ya, berarti di sana opportunity buat going pro semakin tinggi tuh ya. Ya kan? Amin. Emang ada rencana mau ke sana? Ya. Emang pingin pro? Ya. Oke. Kalau ada jalan, dikasih jalan sama Tuhan ya. Jalan aja. Oke, kenapa tuh kok pingin pro? Soalnya kan kalau nggak salah ya, kalau nggak tahu ya, soalnya correct me if I'm wrong ya. Di Malang itu jarang gitu loh atlet yang pingin going pro kan. Setahu gue yang terakhir atlet dari Malang nih ya, either dia SMA-nya di Malang atau asli Malang itu terakhir Karis Agung. Karis Agung dulu kan SMK 5 Malang, Ya, sama angkatan sama aku kan. Itu Pelita Jaya, terus satunya Dio Tirta. Irwanto. Oh iya, ada Saya Irwanto. kuliah di UMM. Irwanto sama Dio Fredo. Fredo lah. Dio Fredo 4 orang itu kan, itu dari tahun angkatan 2016. Sedangkan kamu 2020 itu kan 4 tahun nih, cuma 4. Itu kenapa tuh yang deciding kamu pingin going pro? Apa ya? Kayak enggak sih, tertarik sama dunia basket aja. Jadi kayak udahlah tak jalani di sini aja. Kali. Terus lagi masih bisa juga Selagi ya. masih bisa ya. Masih muda jadi apa aja. Tapi emang ini ya, kalau misal kamu masuk ke Perbanas, Universitas Perbanas, Universitas Perbanas tuh merupakan salah satu sekolah yang ini sih, menurutku program basketnya juga bagus ya di Jakarta. Menurutku 4 besar lah, bisa UPH, Esa Unggul, Perbanas sama Trisakti. Menurutku 4 universitas itu yang di Jakarta emang program basketnya di Indonesia bagus. Jadi ya semoga bisa lancar ke sana lah ya. Amin. Itu going pro bah buat universitas-universitas lain nih yang pingin lirik-lirik, mungkin yang di Surabaya atau yang di Malang gitu loh ya kan, deket-deket itu loh ya kan, siapa tahu pingin dapet talenta muda nih, Kasihlah beasiswa. beasiswa. Bener, tingginya berapa Dan? 185. 185, main posisi 23 bisa. Bingung lihat dari highlightnya di series banyak, ya kan. Nah terus ini Dan, aku mau membahas sedikit nih tentang tentang selama kamu bermain di basket ya. Ini agak off topic banget sih menurutmu di untuk anak muda, untuk seumuran kamu, apakah emang udah banyak yang pingin pro? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kamu benar-benar tahu nih untuk masuk ke pro gimana caranya? Maksudnya untuk menuju ke pro, apakah ada draftnya atau harus kontak timnya segala macam? Apakah kamu tahu apa yang kamu harus lakuin atau gimana tuh? Kalau yang di Malang sih aku belum tahu yang mau ke pro siapa aja. Tapi yang aku dengar sih belum ada sih. Sampai Oke. sekarang belum ada. Kalau yang ke pro-nya mungkin koneksi. Oke. Dibantu apa sama pelatih. Kan mumpung ada
Coach Andre Kayana tadi. Iya, nonton ya mungkin bisa di backup atau gimana jadi jalannya aja kalau ada jalan ya masuk. Oke, berarti kalau misal tahun depan ada IBL draft dan eligible dan apa kayak bisa masuk ya kamu bakal ikut ya di situ ya? Kalau tahun depan sih belum karena IBL draft kan 19 tahun kan kalau nggak salah itu Nggak tahu minimal sih. 19 tahun kalau nggak salah. Oh berarti kalau udah Wah, usia tahun sih. lagi Bang. Iya masih 2 tahun. Berarti kamu umur berapa sih? Sekarang 17. Oh iya, aku tadi di awal udah bilang ya 17 tahun. Wow. 17 tahun cuy. Belum tuh. Jauh cuy. Belum punya KTP ya? udah. Ya, KTP nggak 18. 17. Kemir lah. Saya ini 18. Oke, terus ini ada satu topik jangan aku lupa tadi yang menurutku kulik tentang timnas elit muda. Oh, ya iya, kan? itu, right? Itu soalnya kan kemarin waktu surat dari Perbasi keluar itu dirilis di Instagram kalau nggak salah Instagram Iya. resminya Perbasi. Aku lihat namanya dari page 1 itu lihat nama-nama yang saya household name lah, ada ya saya, Arigi. Terus waktu aku buka di page berikutnya kok ada satu nama nih. Malang dan Daniel gitu. Ada dua kan malam. Ada dua ya si Daniel sama Iya, Tirta. Tirta. Oke. Itu Kan ini Daniel. ini Daniel. Itu bisa diceritain nggak sih kok bisa tiba-tiba kepanggil gitu? Itu kan kalau nggak salah gara-gara kejurnas kemarin itu. Oke. Dari kejurnas kemarin habis karena head coach-nya sendiri coach cowok ya kalau salah yang timnas seniornya itu juga lihat finalnya. Oke. Mungkin ya dipanggil kemarin di mana di Jatim kayaknya ya yang KU16 tuh ada 5 orang kalau nggak salah. Oh, yang dari KU sendiri ya. Sendiri jadi aku salah satu dipanggil. Itu selama prosesnya gimana tuh? Seleksinya Oh. ya seleksinya kemarin sih online. Oh, karena corona ya. Karena nggak mungkin sih kemarin yang dipanggil kan 57 orang kalau nggak salah. Iya. Dikumpulin jadi satu Ya, iya, karena nggak Iya. boleh banget. Oh, Covid. Terus waktu seleksinya itu berarti kan ngirim video tuh. Tapi sebelum kamu ada apa namanya kirim seleksi itu, apakah disampaikan tujuannya di dunia timnas elit muda waktu itu sama yang memanggil? Atau cuma kayak dipanggil ya udah seleksi aja? Ya cuma dipanggil seleksi aja. Oh gitu doang. Iya. Oke. Tapi waktu kamu dipanggil itu sebenarnya ada harapan nggak sih sebenarnya buat kepanggil? Ada sih harapan cuman karena timnas elit muda ini juga sistemnya bongkar pasang nanti mungkin selesai IBL nanti ada ganti-ganti lagi mungkin adalah harapan lagi Iya. Tidak pakem itu. ya Tapi emang ini sih, sorry potong ya. Soalnya emang ini sih, apa namanya timnas elit muda sekarang itu kan proyeksinya buat main di IBL kan 2021 yang nanti main tanggal 15 Januari. Hari ini, ini intermezzo ya. Tapi kemarin tuh sempet aku ngobrol sama Ojek terkait IBL ya. Ini sampai kalau nggak jadi lagi nih, wah parah sih. Tapi ternyata tanggal 11 sampai tanggal 25 itu PSBB Jawa Bali. Ya kan? Nah jadi Kita ya lihat semoga aja aja, tanggal mainnya. semoga aja tetap jadi ya karena ya publik Indonesia akan lelah pengen lihat liga profesional. So, Loh, katanya Indonesia kan lihat James. weh, amin amin. Pelan-pelan. step by step Step by step, benar. Asli. Benar banget. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Jan? Banyak. Jelas ini. Udah dikulik tadi ya, hampir semua ya. Ini kan juga nanti mau kita doain ya sukses ya, nanti kan juga mau tanding di Jember. Oh iya, hari ini dia mau berangkat track street cuy. Iya. Bawa nama Malang lah istilahnya ya. Karena isinya orang Malang semua. Itu jadi doain ya biar bisa menang. Amin. Terus ini buat penutup nih ada satu pertanyaan. Enggak sih, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Nah, yang pertama ada pesan nggak sih buat mungkin juniormu yang masih SMP atau SMA kalau sebenarnya bisa lah buat jadi berprestasi di basket buat teman-teman. pesan sih ya semangat aja jangan gampang putus asa dalam basket karena basket itu apa ya rumit itu kalau kamu nggak tekuni itu terus ya pasti gagal. Betul. Jadi semangat terus aja jangan gampang menyerah. Tuh dari Mas Daniel tuh jagoan kejurnas KU16 cuy. Terus pertanyaan terakhir nih apa namanya itu kan tadi pesan buat teman-teman apa namanya teman-teman yang mungkin di bawah tingkat ya. Ada pesan nggak nih buat basket Malang secara umum nih gimana biar bisa maju basket Malang secara umum ya berarti kan termasuk kabupaten juga gitu bisa kasih pesan nggak? Basket
basket Malang prasarananya sih harus ditambah. Oke. Karena fasilitas-fasilitasnya mungkin belum memadai. Kayak kota-kota lain, provinsi-provinsi lain, DKI contohnya, kan fasilitasnya dibayarin, dilengkapin semua lah, dilengkapi semua. Kalau di Malang kan belum terpenuhi semua. Iya. Jadi fasilitasnya yang utama. Iya. Halo Perbasi. Masih Malang. Halo Perbasi. Loh, tapi emang bener sih karena fasilitas pasti menunjang atlet ya, kayak lapangan, mungkin juga ada tempat fitness segala macam ya. Tuh. Mungkin itu aja ya, Jan. Ada yang lagi mau tanya mungkin, Jan? Oh sih, tapi oh iya gak apa-apa. Ya. Yang penasaran lagi. Ini kembali ke masa SMA. Kenapa sih kok masuk SMA 10 gitu tadi? Oh, tadi lupa ya. Iya, kenapa sih kok masa SMA 10? Dulu itu sebenarnya udah mau masuk SMA 8. Udah Oke. mau masuk SMA 8. Karena aku dulu itu dari kabupaten, nah yang diterima di kota itu cuma 5%. Oh, zonasi. Ya, zonasi Beban dulu. kota ya. Iya. Karena sebenarnya kalau Danem sampai, tapi karena kabupaten Danemnya juga tinggi-tinggi. Oke. Jadi bersaingnya susah. Oh iya. Jadi akhirnya aku dibantu Bude sih, ada Bude karena guru, jadi ada sebenarnya dulu itu ada jatah guru sih. Oke. Dan ditanyain mau masuk SMA mana? Ke SMA 8 aja. Udah diproses, cuman katanya Bude, apa nggak SMA 10 aja, deket. Oke. Deket. Akhirnya kan aku mikir kalau mau nolak, sungkan. Iya, karena dibantuin ya. Iya, dibantuin. Oh, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi sambil mikir, SMA 10 basketnya siapa? Cuma di situ ada kakakku sih, kakakku kan juga basket. Jadi sebenarnya dia tahu ada siapa aja pemain situ. Akhirnya aku tanya, di sana ada pemainnya siapa aja? Ada Abi SMA 8, SMP 8. Abi SMP 8. Oh tahu. Iya. Mau lah. Ini aku berniat besar masuk situ lah. Ya udah nggak apa-apa jalan. Karena Abi. Shout out to Abi. Secara tuh Abimanyu betul. Karena itu juga one of the apa ya? Hampir itu juga sih di Malang, Iya, karena iya. dia kayak nggak pernah ikut apa gitu nggak sih, maksudnya kayak nggak pernah main popda segala macam, tapi one of the best lah dia, karena waktu itu kalau nggak salah 2018 ya Alam ya dia 2018 ya? Alam itu siapa? 2019 dia 2019 itu dia tahun pertama SMP kelas 1 MVP kan. Abi 2019 angkatan SMP. waktu dia SMP 8 pertama kali dia masuk. 2019 sih lo. Enggak, sorry, masukku dia angkatan 2019. Oh, iya. Tahun pertama dia masuk itu langsung MVP. Turnamen di mana gitu aku lupa. Dia langsung MVP dan juga waktu itu barengan MVP-nya tuh sama Adelaide. Tahu-tahu. Adelaide Tempo. Adelaide Tempo. Sekarang udah timnas senior. Bisa itu buat NC Stop. Bisa tuh. Bisa. Adelaide tunggu ya, tunggu jam mainnya gitu. Ada lagi nggak Janto yang mau ditanyain? Ya saya cukup seru gitu. Cukup seru ya. Untuk menutup semua ini, tadi ada beberapa hal ya yang bisa kita petik dari obrolan sama Mas Daniel. Sebenarnya kalimat penutupnya tadi sih yang menurutku bener-bener bisa dipetik lah. Yaitu intinya basket itu rumit. Karena pastinya basket itu rumit, jadi kamu harus menekuni itu. Intinya adalah kalau misal kamu pingin pingin mendapatkan sesuatu in life lah, kayak jangan gampang nyerah karena semuanya itu bakal rumit dan kamu harus tekun itu biar bisa mendapatkan prestasi yang maksimal gitu kan. Tuh. Terus ya mungkin itu aja ya. Ya terima kasih Mas Daniel buat mau diundang di Series Talk. Terus jangan lupa apa Jan biasanya Jan? Follow sosial media kita di Instagram, YouTube, Spotify. Malang and Series. Malang Series. Ya. Itu terima kasih Mas Daniel. Peace out. Close.